Ya, kembali bersama kami dan langsung saja saya minta tanggapan dari Ombudsman, dari Pak Alvin Lee, silahkan sebagai anggota Ombudsman. Ya, kemarin saya dengan tim ke lokasi di Soekarno-Hatta yang lokasi. Dan melihat sendiri bahwa dinding yang sebetulnya dinding itu adalah untuk membatasi antara tanah yang terbuka dengan jalanan underpass-nya itu roboh dari sisi selatan ke sisi utara. Nampaknya sih itu dindingnya tidak cukup kuat menahan tekanan dari tanah yang kemudian ada hujan gitu ya, sehingga dan ini kan hujan airnya meresap, air meresap ini terjadi tekanan. Lebih lembab, lebih keras begitu ya airnya. Nah, saya lihat sepanjang dinding itu juga tidak ada lubang-lubang untuk mengalirkan air apabila terjadi resapan. Kemudian juga dinding tersebut saya bukan ahli konstruksi ya, tapi apakah dinding tersebut ketebalannya cukup, kemudian juga rangka di dalamnya, rangka betonnya cukup, itu yang perlu nanti dipelajari. Yang pasti kami melihat bahwa sampai terjadi kecelakaan ini pada umumnya kecelakaan itu diawali dengan pengabaian. Segala sesuatu, saya yakin dalam konstruksi kita ini ada standar, ada peraturan. Namun kalau diawali dengan pengabaian, ditambah dengan pelanggaran, ditambah lagi dengan kelalaian, ujung-ujungnya pasti kecelakaan. Nah, disinilah pentingnya peran pengawasan, karena setiap pembangunan itu kan ada kontraktornya, pelaksana, ada pengawasnya. Kami menegaskan bahwa peran pengawasan ini sangat penting, dan kalau sampai terjadi hal-hal seperti ini, tentunya pengawas juga harus ikut bertanggung jawab. Contoh pengawasan juga yang saya nilai lemah, kemarin setelah dari Soekarno-Hatta saya juga meninjau lokasi di Matraman, tempat kren yang rubuh itu. Lokasi hanya dipasang polis line. Polis line ya polis line saja kan. Di lokasi yang sedemikian besarnya, penjaganya cuma satu. Dan satu orang ini bertugas selama 24 jam. Sehingga ketika saya masuk, saya menerobos polis line, dia juga nggak tahu. Yang namanya manusia ini kan butuh waktu untuk istirahat, untuk makan, untuk sholat, untuk mungkin ke toilet dan sebagainya. Penjaganya cuma satu. Sedangkan ini idealnya berapa kalau dengan luas yang ini cukup luas juga yang di kalaupun kita kerja shift saja minimal juga 2-3 orang, 8 jam masing-masing 3 orang. Nah, ini kawasan ini juga di tempat yang sangat berdekatan dengan permukiman, di tepi sungai juga, dan saya memotret sendiri bekas ini kren yang jatuh itu sebagian untuk panel listriknya dan sebagainya dibiarkan bergantungan saja begitu. Nah, ini kan menunjukkan pengawasan kita ini lemah. Memang itu sudah di polis lain, tapi kan tetap harus dijaga, tidak boleh sembarangan orang masuk. Nah, ini yang saya sesalkan bahwa dalam pelaksanaan proyek kita mengejar target waktu, tapi pengawasannya lemah. Nah, kalau pengawasan lemah, jelas pertama risiko terjadi kecelakaan. Kedua, nanti kualitas dari konstruksi ini sendiri bagaimana? Kalau kualitasnya rendah atau tidak sesuai mutu, yang paling ringan ini cepat rusak, tidak sesuai dengan life expectancy. Tapi yang lebih parah lagi kalau nanti terjadi yaitu ambruk dan sebagainya, karena kebanyakan kan LRT di atas, MRT atas dan di bawah permukaan. Ini kemarin double track di atas kan. Hal-hal seperti ini kan mengancam keselamatan publik. Baik. Oke, saya ke Pak Dandung ini mungkin bisa menanggapi juga ini. Kalau tadi dikatakan bicara mengenai pengawasan yang juga sangat kurang gitu ya, sehingga akhirnya karena kejar target ya udah gitu ya, kualitasnya mungkin ada juga yang diturunkan gitu atau jadi diabaikan. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Jadi kebetulan
saya mewakili teman-teman kontraktor ini Pak. Kebetulan di Kadin, jadi membina beberapa asosiasi konstruksi. Jadi pertama-tama tentunya kita harus bela sungkawa Pak terhadap apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau nggak salah dari catatan PU itu sejak Agustus ya Pak. Agustus 2017 sampai sekarang mungkin udah ada belasan Pak, 12 atau 13 kejadian yang membuat kita miris gitu. Kenapa sih gitu kan? Memang kita harus akui pemerintahan sekarang memprogramkan infrastruktur yang sedemikian masif. Dari sisi jumlahnya, kuantitasnya luar biasa gitu, sehingga ketika terjadi kecelakaan ya ini ngomong probabilitas begitu aktivitasnya besar, tentunya probabilitas terjadi error, fail itu pasti juga menjadi lebih besar juga. Yang diceritakan Pak Ali tadi saya dikatakan ya ini negara membangun jadi probabilitasnya besar. Nah tentunya kemudian itu tidak menjadi semacam permisif gitu. Tidak jadi excuse, jadi alasan nggak bisa gitu. Artinya kita juga harus mencari jalan, jangan sampai proyek infrastruktur yang sedemikian masif, dan itu pasti baik, tentunya harus diikuti dengan suatu persiapan, tadi dikatakan Pak Alvin juga, pengawasan dan sebagainya itu satu hal. Nah kemudian kita melihat suatu kejadian, tentunya jangan dilihat satu sisi aja Pak. Jadi Mbak Lulu, jadi kita kata kalau kita ngobrol dengan kontraktor, wah ini jangan-jangan kontraktor lagi nih disalahkan gitu. Seharusnya nggak seperti itu. Jadi ketika kenapa sih kok kejadiannya ini beruntung gitu ya? Kan kita udah bertanya-tanya sebenarnya banyak. Something wrong, apa yang salah nih? Kalau sebelum-sebelumnya ketika awal kita kejar-kejaran kayaknya baik-baik saja gitu. Mungkin terjadi 1-2 tapi tidak semasif ini. Nah, ini menjadi pertanyaan yang besar. Kemudian kan yang kita lihat apa sih sebenarnya? Harus menyeluruh bahwa stakeholder infrastruktur itu kan tidak hanya kontraktor Pak. Yang selama ini selalu itu kontraktor yang sebenarnya kan berawal dari planning Pak ya, perencanaan. Bagaimana perencanaannya, termasuk misalnya tadi Pak Alvin ini konstruksinya mepet banget dengan pemukiman. Itu juga pasti mengandung suatu resiko yang tinggi juga gitu. Kemudian juga pada saat perencanaan ini misalnya yang tadi diceritakan yang kasus di perimetri selatan Soekarno-Hatta. Itu kan kecil Pak ya. Kemudian mestinya sebagai perencana harus berpikir ini tingkat, kalau bahasa kita kuliah intensitas tingkat kepentingan bangunan ini harus tinggi, sangat signifikan, sehingga kita harus mengambil safety faktornya harus lebih gede misalnya. Karena kalau tadi dijelaskan, kebetulan background saya geoteknik Pak, jadi sebenarnya bisa bercerita banyak gitu. Kenapa sih bisa? Mungkin kita kupas dari misalnya yang kasus yang terakhir yang perimeter itu, begitu. Bagaimana kalau dari pandangan? Nah, ini kan dikatakan harus dilihat ada lubang untuk air dan segala macam. Prosesnya kan gini Pak, dilihat dari sisi misalnya kalau kita dari bahasa geoteknik, penyelidikan tanahnya udah bener belum? Maksudnya kondisi tanahnya, daya dukungnya. Kita tahu di daerah Soekarno-Hatta, Cengkareng daya dukungnya rendah sekali. Buat teman-teman sipil pasti paham sekali gitu. Nah kemudian ketika sudah kita mendapatkan data tanahnya ini akurat nggak? Jangan-jangan di situ dikatakan daya dukungnya bagus. Padahal secara umum, geologi umum di situ tanah dukungnya jelek. Nah kemudian ketika datanya salah, pasti perencanaannya menjadi salah. Garbage in, garbage out gitu kan. Ilmunya, sipilnya oke, tapi ternyata input datanya salah. Akhirnya perencanaannya bisa juga dari situ salah gitu. Kemudian kalau beranjak lagi, pelaksanaannya udah sesuai dengan desain belum? Kemudian nanti ngomong QC/QS-nya Pak, kualitas besinya, kualitas betonnya dan sebagainya. Jadi panjang. Kemudian gara-gara air seharusnya sebagai desainer yang baik harus mempertimbangkan bahwa masalah air juga harus dihandle dari awal gitu. Nah, kalau itu diabaikan lucu juga sebenarnya. Nah, tentunya ini harus dilihat secara keseluruhan. Itu mungkin tugasnya komite Pak ya. Komite keselamatan konstruksi. Cuma kalau saya seharusnya tidak, ini Pak kalau saya boleh protes ya. Seharusnya tidak di PU Mbak. Tidak permen Pak. Tapi seperti KNKT itu kan kepres Pak. Jadi kalau PU nanti pasti ini kan hanya wilayah PU saja Pak. Nah ini juga seharusnya kewenangannya kurang powerful nih. Sehingga seharusnya kalau KN Komisi Nasional Keselamatan Transportasi itu kan dia diangkat oleh kepres. Sehingga dia bisa lintas sektoral. Nah sekarang masuk di yang tadi yang girder yang di Manggarai itu kan kewenangan perhubungan. Apakah ini pasti ada ya di sektoral pasti ada Pak. Itu jujur di lapangan kita. Tapi kalau misalnya itu kepres ya mereka pasti beda gitu. Nah itu juga wewenangnya lebih luas ya. Kemudian juga lain yang berkaitan dengan ini saya juga mungkin sedikit silang dengan Pak Ali ketika Komite Keselamatan seharusnya juga melibatkan teman-teman pelaksana lapangan Pak. Kita lihat itu ketuanya Pak Syarif, Dirjen Bina Konstruksi, kemudian ada Dirjen Cipta Karya, Dirjen Dirjen Pengairan sama Bina Marga. Kemudian akademisi, kemudian juga ada praktisi K3, kemudian saya tanya teman-teman Gapensi, ada teman-teman Gapensi nggak? Ternyata enggak. Padahal Gapensi adalah
sebagai face to face yang selalu yang di lapangannya ya. Menjadi kadang-kadang menjadi kambing hitam, tapi itu tidak dilibatkan. Nah, ini sebenarnya kurang lengkap, Pak. Bukan berarti yang sudah ada itu nggak baik, enggak. Tapi harus dilengkapi dengan seluruh stakeholder. Komprehensif ya. Komprehensif. Jadi ketika meninjau sesuatu tidak hanya dari sisi pemerintah sebagai owner atau dari sisi akademisi yang mungkin punya knowledge yang lebih baik, tapi juga dari sisi pelaksana. Tadi dikatakan tadi penjaga 24 jam, Pak. Ya, kemudian satu orang lagi. Ya, tidak manusiawi itu. Kemudian saya pernah baca itu tahun 2016 Pak Budi Karya Menteri Perhubungan meminta 3 shift Pak kerja. Kita bisa bayangkan pekerjaan yang sangat kritikal dikerjakan 3 shift dan tentunya kontraktor pasti pusing Pak mencari kualifikasi SDM dengan kualifikasi yang sama 3 shift sehari Pak. Itu bukan pekerjaan mudah Pak buat kontraktor. Nah itu juga harus dipikirkan ketika planningnya nge-push, tentunya dia harus berpikir ini kontraktornya bisa nggak, SDM kita siap nggak. Nah kalau dipaksakan ya itu Pak. Seperti kejadian yang di mana? Yang di LRT itu kan kejadiannya pagi bener ya? Hari Minggu tengah malam kalau salah. Itu bagaimana tengah malam dia harus bekerja gitu untuk kejar tayang. Pada kondisi malam. Karena apa? Nggak ada punya harus selesai. Demikian juga yang girder itu subuh Pak ya. Kondisi ketika orang itu udah secara fisik udah nggak mungkin bekerja secara perfect gitu ya. Tapi dipaksa kerja sehingga akhirnya terjadi error gitu. Nah. Seperti itu hal. Kemudian yang paling penting lagi sebenarnya ini Mbak, masalah culture. Kita pada saat FGD di Kadin kemarin, culture ini menjadi problem. Jadi sampaikan Pak Firdaus juga, kita culture terhadap safety itu rendah Pak. Jangan nyalahkan kontraktor, mohon maaf teman-teman PU juga sama Pak. Begitu safety itu rada-rada gampang kalau bahasa Jawa. Udahlah gitu kan. Kemudian juga ketika membuat RAB, owner estimate itu biaya K3 selamat itu tidak menjadi item tersendiri Pak, dimasukkan ke biaya umum. Tentunya sekarang udah nggak waktunya lagi, harus tersendiri. Kemudian juga bisa kalau kita kan kalau diprogreskan, kalau dikerjakan mendapatkan reward apresiasi, kalau nggak ada punishment. Jadi jelas. Jadi kalau dia tidak melaksanakan seluruh prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, dia kena panis Pak. Kamu kok nggak menggunakan APD yang cara simpel, atau mungkin karyawannya tidak melakukan MCU misalnya, karena pekerjaannya high risk di tempat tinggi kan harus karyawannya itu Pak, tenaganya itu harus fit Pak. Coba bayangin dia kerja di crane kemudian harus kondisinya fit, tapi kemudian dia punya tekanan darah tinggi atau kan risiko tinggi juga Pak. Nah itu terus terang diabai. Ini jadi culture of safety-nya mohon maaf di Indonesia di tempat kita tutup itu mata masih gitu ya, karena masih rendah. Nah, ini bukan salah siapa-siapa. Jadi nggak perlu mengancari kambing hitam. Oh kontraktor enggak. Tapi ini perlu dibangun kesadaran bersama bahwa safety first gitu. Jadi tidak sekedar slogan ditempel di mana di bendera, tapi benar-benar diimplementasikan. Baik dari sisi kontraktor terutama yang langsung berhadapan dengan lapangan, juga teman-teman perencana kita merencanakan juga harus dipikirkan benar. Ketika membangun ini safety-nya ada nggak, lingkungannya harus dipertimbangkan. Dan tentunya owner-nya yang penting Pak. Baik. Baik, nanti tanggapan juga dari Pak Hasturwan, tapi kami akan kembali usai pariwara berikut, tetaplah bersama kami.